Radio Tuntung Padang FM, radio berinteraksi untuk Kabupaten Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar dimanapun berada. Dan sudah jam 9 ya, itu tandanya Tala menyapa, akan menyapa rekan dengar Kabupaten Tanah Laut dimanapun berada pastinya. Dan kali ini kita kedatangan narasumber dari BPKAD Tanah Laut ya. Iya. Dan kali ini ditemani oleh Puspita Agri dan juga saya Bu Peri ya, yes, akan memandu talk show pada pagi hari ini betul ya, dengan tema lelang barang milik daerah Kabupaten Tanah Laut. Dan untuk Tala Menyapa hari ini merupakan edisi khusus ini Gri ya. Iya, edisi khusus ya. Iya. Untuk rekan dengar yang mungkin ingin bertanya bisa langsung live interaktif kita di sini ya di 0811 50 12 34. Iya. Untuk Anda rekan dengar setia Tuntung Padang FM, kami juga menginformasikan kepada Anda bahwa siaran ini bisa didengarkan secara streaming ya melalui website www.tpfm.go.id, dan kami juga melaksanakan live melalui akun Instagram kami @radio_tuntung_pandang. Jika Anda tertinggal siaran kami, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan rekamannya melalui channel YouTube kami di Radio Tuntung Padang FM 102,3 MHz. Yes, dan langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini ya Ibu Periah. Ada siapa saja? Nah, di sini sudah berhadir langsung Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Haji Muhammad Darmin SIP MSI. Halo, selamat pagi Pak. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bapak sehat Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat ini. Alhamdulillah, baik. Dan beliau tidak hadir sendiri hari ini, Gri ya. Baik. Ada siapa lagi Ibu di sebelah beliau? Iya, juga berhadir Kabid Penataan Usaha Aset dengan Bapak Muhammad Rizaidin Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Dan juga berhadir Kabid Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Bapak Teddy Mulyana. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu Gri ya, mungkin bisa diberikan pengantar dulu Pak terkait tema kita hari ini, lelang barang milik daerah, kepada Bapak Darmin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk pemirsa Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Saya Muhammad Darmin, Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Sekarang ini ditemani oleh Pak Rizaidin dan Pak Teddy, ya, Kabid Penataan Aset dan Kabid Pemanfaatan Pengendalian Aset. Jadi ada dua orang yang menangani aset nih hadir di sini. Kita ketahui bahwa salah satu tugas BPKAD adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Nah, pada pagi hari ini kita akan bicara masalah aset daerah, di mana ada rencana di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Juli ini, itu bahwa kami pemerintah daerah akan melaksanakan lelang barang milik daerah. Ya, hal ini tentunya sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, di mana di pasal 388 ayat 1 berbunyi penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan yang pertama untuk optimalisasi BMD yang terlebih atau yang berlebih atau tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan. Yang kedua, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan atau sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Nah, selanjutnya di pasal 339 ayat 1 berbunyi penjualan BMD dilakukan secara lelang kecuali dalam hal tertentu. Sedangkan pasal 346 ayat 1 berbunyi penjualan BMD berupa kendaraan bermotor dinas operasional dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yakni berusia paling singkat 7 tahun. Jadi itu pertimbangannya kenapa kita melaksanakan lelang BMD saat ini. Sebenarnya objek lelang di tahun 2001 ini itu ada sekitar 20 unit R2 kendaraan roda 2, 8 unit roda 4, 1 buah genset, satu paket barang inventaris. Ini macam-macam, satu paket barang inventaris ini ada pompa. Ada terdiri dari beberapa macam barang, ada Pak ya. Ada pompa dan lain-lain di sana. Kemudian ada satu paket scrap atau besi tua. Nah, ada juga. Jadi total sekitar 31 objek lelang. Nah, gitu. Dan semuanya sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang tadi Pak ya, udah masuk kategori lelang barang-barang tersebut Pak ya. Masuk memang. Bahwa ini pun
Setelah dinilai, nilai wajar terhadap barang itu sudah dilakukan oleh unit yang berkompeten, dalam hal ini adalah KPKNL, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin, sehingga mereka lah yang berwenang menilai barang itu seberapa besar harga barang itu, nilai wajarnya, nilai limitnya. Itulah. Jadi mungkin kalau dipadakan nilai dasar nanti, sehingga masyarakat yang ingin membeli itu bisa dengan melihat nilai dasarnya itu dulu. Oke, baik. Mungkin bisa diinformasikan, Pak, rencana lelang ini sendiri rencananya akan dilaksanakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, Pak? Lelang ini akan dilaksanakan Tanggal 7. tanggal 7, tanggal 7, Iya, tanggal 7 hari Rabu tanggal 7. Tanggal 8. Tanggal 7. Tanggal 7 Juli. Mohon maaf, Pak. Maaf. Rabu tanggal 7 Juli ya, saya lupa. Tanggal 7. Ini memang agak beda tahun ini, Bu. Untuk bagi masyarakat juga bahwa lelang ini dilakukan secara online, secara elektronik. Jadi kalau dulu kan manual kita. Iya. Dulu kan sebelum pandemi, Pak, ya, masyarakat kalau nggak salah ingat saya pada rame-rame itu datang ke BPKAD. Iya, Mungkin untuk mekanisme bisa disampaikan lebih lanjut, Pak? Nanti mungkin disampaikan oleh Pak Rejiden atau dengan Pak Teddy secara teknis ya, mengetahui secara lebih teknis banget ini lelang ini. Silakan Pak Rija atau Pak Teddy, silakan. Silakan, Pak. Lebih lanjut. Pak Riza ya. Iya. Silakan, Pak. Mungkin kita pengen tahu ya, Gri, ya. Secara teknis. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Darmin bahwa mekanisme pelaksanaan lelang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa dimulai dari ini ya. Cara pelaksanaannya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami di sini selaku Kepala Bidang Penatausahaan Aset BPKAD Kabupaten Laut menyampaikan informasi bahwa untuk lelang barang milik daerah ini tahun ini kita akan melaksanakan melalui e-auction atau aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, yaitu kantor KPKNL Banjarmasin, melalui alamat websitenya www.lelang.go.id. Di www.lelang.go.id ya. Kemudian untuk masyarakat yang akan mengikuti ini, minimal yang harus dipenuhi adalah yang pertama KTP, yang kedua mempunyai rekening bank, kemudian yang ketiga adalah memiliki NPWP. Jadi syarat utama yang harus dipenuhi adalah 3 itu dulu. Itu untuk melakukan pendaftaran di akun lelang.go.id tadi. Kemudian yang agar bisa mengikuti acara lelang ini, bagi yang pribadi itu tadi minimal dia sudah membayar uang jaminan. Ada uang jaminan. Membayar uang jaminan paling tidak 1 hari sebelum pelaksanaan lelang nanti, yaitu tanggal 6 Juli 2021 paling lambat harus sudah membayar uang jaminan itu melalui virtual akun yang sudah ditentukan di aplikasi tersebut. Baik. Kalau boleh ini ya, biasanya nih, Pak, ya, jika kita mendaftar melalui website seperti itu, biasanya harus buat akun dulu nih. Betul. Harus membuat akun dulu tadi. Ya, makanya tadi yang syarat utamanya tadi paling minim sekali adalah KTP, punya rekening, kemudian dan NPWP itu minimal itu. Rekening banknya bebas ini, Pak, ya? Bebas. Sekali aja harus bank daerah seperti itu. Tidak ya. Tadi juga disebutkan tentang nominal untuk uang jaminan ya, Pak, ya. Ini apakah nominalnya semuanya sama untuk semua barang lelang atau tergantung dari barang lelangnya? Atau ada minimal tertentu? Iya, betul. Untuk uang jaminan itu kan ditentukan sebesar 30% ya dari nilai limit nilai barang yang ada. Kan barangnya berbeda-beda tuh. Nilainya juga berbeda, nilai limitnya, sehingga bisa dihitung 30% dari
nilai barang yang mau dilelang itu. Oh, oke. Berarti jadi kalau boleh saya mencoba menjabarkan nih Pak ya. Nih saya misalnya berminat untuk mengikuti lelang, saya buat account, kemudian ketika saya melihat bikin account, saya sudah pilih barang yang saya inginkan. Kemudian saya menyetorkan minimal 30% uang itu tadi. Iya. Oh, oke, baik. Mohon maaf ini Pak ya. Ini kan mekanismenya secara online. Apakah BPKAD juga menyiapkan pelayanan Pak jika misalnya ada orang-orang masyarakat nih pada umumnya yang belum memiliki kurang ini Gri ya, mungkin bahasanya gaptek lah gitu, nggak ngerti harus buat account sebagainya, dilayanin nggak pas secara offline? Mungkin kita dari tadi belum dengar suaranya Pak Teddy ya. Oke, silakan Pak Teddy, mungkin bisa bantu menjelaskan nih. Oke, siap, terima kasih. Kalau secara umum mungkin di BPKAD teman-teman sudah siap membantu kalau misalnya ada warga tanah laut yang tiba-tiba menyerang ya. Iya. hari libur pun kemarin teman-teman juga sudah standby sebenarnya. Nah, cuma karena baru hari Minggu, Sabtu atau Minggu kemarin baru tayang, jadi kemarin keterkendalanya seperti itu. Cuma mungkin yang perlu kita garis bawahi di sini adalah terakhir ini adalah hari Rabu tanggal 7, di mana tanggal 7 itu sudah dibuka. Nih ceritanya sistemnya ini kita close bidding dalam artian penawaran tertutup, cuma semua orang bisa ikut. Nah, penawaran tertutup dalam artian seorang, kalau dulu kan sistemnya kita konvensional, mendatangkan semua masyarakat, kemudian seperti pada lelang pada umumnya di mana masing-masing ibaratnya kalau misalnya melakukan penawaran ada juru lelangnya. Kalau sekarang kita sistemnya online karena di masa pandemi ini. Kemudian teman-teman ibaratnya yang pertama harus membuka akun dulu. Nah, kemudian KTP, harus ada KTP, NPWP, dan nomor rekening itu atas nama rekening pribadi sendiri loh ya. Jadi sesuai dengan KTP, sesuai dengan NPWP, dan nomor rekening pribadi itu sesuai dengan KTP itu. Jadi siapa yang daftar? Iya, kalau misalnya yang mendaftar harus punya rekening pribadi, ya bank mana aja. Kemudian kemarin ada beberapa kendala terkait dengan verifikasi akun, adalah teman-teman juga harus memperhatikan namanya itu harus, dan mungkin ada jabat pekerjaan. Contoh gini, saya misalnya namanya Teddy Mulyana, kemudian nomor KTP-nya NIK-nya sekian, tapi di situ mungkin ada alamat, mungkin alamatnya di KTP-nya berbeda dengan yang sekarang, sesuai dengan di KTP. Soalnya nanti kalau misalnya berbeda itu terverifikasi di akunnya langsung di apa namanya tidak diterima gitu. Begitu juga misalnya di situ pekerjaan kita sebagai pegawai negeri kita tulis ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga itu ya atau wira swasta itu nggak bisa gitu. Jadi sesuai dengan apa yang ada di KTP. Baik. Jadi ini kalau misalnya masyarakat yang masih kebingungan ini tadi, pihak BPKAD siap gitu Pak ya membantu melayani pembuatan account ya. Jadi seperti itu, misalnya kita membuka dulu di lelang.go.id, jadi setelah di situ nanti kan ada mendaftar akun dulu. Yang penting ada email, punya email. Oh ya, ini yang mungkin ketinggalan email. Harus punya email karena dan email yang aktif dan nomor HP yang aktif. Karena terkait dengan nanti verifikasi akun harus masuk, nanti link yang diberikan itu harus masuk di email, dan biasanya kalau nomor HP itu nanti ada OTP-nya ya. Ya, jadi itu yang harus harus dimiliki, yang benar-benar harus aktif. Soalnya kalau tidak aktif nanti nggak bisa mengikuti. Nggak bisa terima autentifikasinya ya. Di sini Agri sudah mencoba membuka di www.lelang.go.id. Jadi yang pertama muncul adalah di sini ada daftar ya Pak ya di sisi sebelah kanan. Jadi kita bisa mengklik itu, baru di sini ada muncul nama, alamat email, nomor handphone, password dan juga disuruh konfirmasi password gitu ya. Baik. Setelah ini misalnya ada beberapa nih, katakanlah orang yang lumayan masih bingung gitu Pak, apakah dari pihak Bapak di kantor standby untuk membantu dalam bentukan kayak emang ada komputer di depan atau seperti apa Pak? Kalau komputer kita nggak menyediakan, cuma teman-teman ibaratnya memberikan bantuan terkait dengan pembuatan akun, terus terkait
mekanisme nanti pendaftarannya seperti apa. Yang tidak bisa kita bantu tuh terkait dengan uang limitnya ya. Oh. Itu Sebenarnya kita juga tidak bisa membantu itu Pak. Siapkan uang masing-masing Iya ya. betul. Oke, baik. Jadi di sini mencoba untuk masuk yang ada di kantor KPKNL. Iya, KPKNL yang di Banjarmasin. Di sini ada beberapa barang. Apakah barang yang dilelang ini juga masuk di website ini, Pak? Iya. Masuk di semua sini sudah. semuanya ya. Oke, baik. Jadi mungkin untuk rekan dengar yang ingin lihat-lihat dulu ya untuk Iya. barang-barangnya tadi yang sudah ditawarkan dan sudah dibacakan oleh Bapak yang ada di sini, itu bisa langsung buka di www.lelang.go.id Lelang.go.id. dan pilih yang pilihan yang kantor PKN yang di Banjarmasin ya. Oke, baik. Mungkin sedikit saya tambahkan, Bu. Iya, silakan. Terkait penyelenggara lelang inilah, meskipun barangnya ada barang milik pemerintah daerah, tapi yang sebagai pelaksana lelangnya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin. Oke. Karena dia yang punya kewenangan untuk melaksanakan lelang itu ya, karena ada juru lelangnya di sana dan sebagainya itu. Ya cuma dengan alamat domain tadi www.lelang.go.id. Baik. Gitu. Kemudian juga ini sedikit mungkin saya tambahkan terhadap uang jaminan tadi. Uang jaminan kalau yang sudah disampaikan itu kalau dia tidak sebagai pemenang itu pasti akan kembali kepada yang bersangkutan. Hanya saja mungkin dia akan terkena pelayanan administrasi saja di bank. Ya. Kalau di bank ada biaya administrasi itu mungkin terkena itu saja. Uang lewat ya, Pak? Ya, iya kan biasa. Uang transfer kembali ada biaya administrasi di bank itu. Jasa bank. Kemudian bagi mereka yang sudah menang, ternyata sampai batas waktu dia tidak melunasi nilai pemenangannya itu, maka uang jaminan pun dia akan hangus karena akan masuk ke kas negara langsung. Jadi tidak bisa ditarik karena dia kan ibarat katanya prestasi lah. Jadi sudah lelang dia menang, ya, Pak, ternyata dia pada waktu tertentu tidak melunasi pembeliannya itu, maka termasuk uang yang dia jaminkan itu hilang. Kemudian misalnya nih Pak, ini kan lelangnya dilaksanakan tanggal 7, kemudian batas pelunasannya adalah di tanggal 14, lalu si yang bersangkutan baru ada uangnya tanggal 15 nih, si uangnya tetap hangus dan tanggal 15 mau konfirmasi Anda nggak bisa gitu ya Pak? Nggak bisa. Jadi begini, setelah ada penentuan pemenang nanti, jadi maksimal harus melunasi itu adalah 5 hari. 5 hari setelah penetapan pemenang itu. Jadi mungkin tanggal 12. Tanggal 12 ya. Iya. Mungkin itu informasinya. Oke, berarti jika memang udah niat daftar ini Gria memang benar-benar harus dipersiapkan dengan baik ya Pak ya. Iya, jangan sampai malah uang jaminannya yang hilang ya Gria. Yes. Iya, Uang jaminan deh. hilang, barang lelang pun tak didapatkan ya. Aduh, jangan sampai seperti itu Gria. Iya, betul. Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita pagi ini Gria. Namun kita harus break sejenak ya. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan, jangan pindah-pindah channel. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Masih di 102,3 Tuntung Padang FM, radio berinteraksi Kabupaten Tanah Laut, dan rekan dengar masih di program Tala Menyapa ya. Kali ini dengan membahas tema yang spesial, yaitu lelang barang milik daerah Kabupaten Tanah Laut bersama bapak-bapak dari BPKAD Kabupaten Tanah Laut. Iya, kami juga masih tidak bosan-bosan Gria. Iya. Mengajak Anda yang ingin bertanya langsung boleh telepon di 0811512304 atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp Gria. Yes. Iya, di nomor yang sama di 0811501234. Dan bisa disaksikan langsung ya melalui live streaming Instagram kita di Radio Tuntung Pandang. Mestinya tinggal search saja di Instagram, dan kita sedang melakukan live saat ini di studio 102,3 Tuntung Padang FM. Dan kita langsung lanjut lagi bersama narasumber kita ya, Ibu Peri di sini. Masih semangat Bapak? Masih ya, baik. Semangatnya kalau bahas duit kayaknya semangat mama ini Gria. Iya betul. Iya, tadi sebelum break sudah disampaikan Gria bahwa jika memang ingin serius mengikuti lelang ini, serius Gria. Iya, kalau enggak nanti uang jaminannya bisa hangus Pak ya. Tentu terkait dengan administrasi dan juga tentang keuangannya sendiri ya Bu Peri, harus disiapkan, karena setelah dari
pemenang lelang itu 5 hari setelahnya hangus seperti itu ya Pak ya, untuk uang jaminan 30% di depan tadi. Iya, kalau tidak segera melunasi jika dia menjadi pemenang, Pak ya. Betul. Iya. Tadi sempat disinggung juga. Oh, sepertinya ada yang bertanya, kita langsung angkat dulu ya sebelumnya. Halo, assalamualaikum. Oke, ini dengan siapa? Di mana? Daud di Batu Ampar. Oh, di Batu Ampar, baik. Silakan Mas. Ada pertanyaan apa? Kita menang lelang satu buah mobil dinas operasional ya kan. Itu kan berplat merah Pak. Jadi gimana prosesnya kalau mau jadi plat hitam atau jadi barang milik pribadi, apakah balik nama dan ganti warna plat itu ditanggung panitia atau gimana? Oke. Tetap nggak mau rugi ya Mas ya. Benar ya. Terkait dengan mekanisme detail bila sudah memenangkan dari barang lelang ya. Oke. Baik, apakah itu saja pertanyaannya atau ada yang lain? Oke, halo. Halo. Sepertinya langsung terputus ya. Oke, baik. Mungkin siapa yang bisa bantu jawab ini, Pak? Oke, Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Terkait pertanyaan tadi ya, ini kan mobil dinas gitu ya, dan nanti kalau sudah dia jadi pemenangnya, pengen jadi milik pribadi, kembali ke plat hitam, apakah ada bantuan gitu ya? Iya. Oke, terkait dengan nanti setelah pengumuman lelang kan ada keluar nanti risalah lelang. Nah, nanti dari risalah lelang itu dibawa ke Samsat ya untuk balik nama ya. Semua biaya ditanggung oleh pemenang. Bukan pemerintah. Jadi terkait ini. Jadi mungkin gini. Kalau kita dulu konvensional ini kadang-kadang kan panas-panasan nih. Nah, panas-panasan jadi kita menawar barang ini kadang-kadang sudah ketinggian. Jadi kan harusnya kita bisa memperhatikan, oh ini barang ini sebenarnya sudah mati berapa tahun misalnya kan. Nah, jadi dilihat dari kendaraan yang mati ini kalau kita biaya untuk balik nama, untuk menghidupi pajak segala macam, ini sudah dihitung tercover berapa sih. Jadi maksimum kita untuk mengikuti lelang. Nah, karena ini sistemnya close bidding, jadi kan ibaratnya kita sudah bisa memperkirakan berapa yang biaya yang akan kita keluarkan untuk balik nama. Jadi saya pikir teman-teman sudah bisa menghitung kalau misalnya untuk balik nama berapa, apalagi misalnya mati berapa tahun, kemudian untuk biaya untuk merubah ininya sudah bisa dihitung. Jadi kawan bisa udah bisa memperkirakan lah ya. Jadi ketika melakukan penawaran sudah bisa maksimum segini, harga pasaran sekian dengan balik nama ini nih. Nah, seperti itu. Jadi bisa diperkirakan. Jadi jangan sampai ibaratnya kita sudah melakukan penawaran tinggi ternyata ditambah lagi dengan biaya macam, rugi nih, akhirnya batal. Nah, batal akhirnya rugi 2 kali. Iya. Harus habis dulu seperti itu. Oke, baik. Jadi harus cari-cari info dulu. Gitu iya, benar. Cari-cari infonya ya ke kantor, kan nanti kita bisa dilihat apakah itu berapa mati berapa tahun, terus ininya STNK-nya BPKB-nya ada apa enggak, seperti itu dikonfirmasi dulu ke kita. Termasuk melihat unitnya ini, Pak ya? Betul, unitnya ya kalau misalnya yang lagi hot-hotnya ini kan ya Fortuner sama Grand Vitara ya. Jadi ada itu ibaratnya unit yang jadi primadona ya. Primadona. Jadi starnya itulah. Baik. Tadi sempat disinggung juga tentang lelang kali ini itu dilakukan secara penawaran tertutup ya Pak ya. Jadi apa yang membedakan nih Pak tentang tahun ini dan tahun kemarin terkait juga mekanismenya dilakukan secara online. Apa yang dimaksud dengan penawaran tertutup tersebut, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lagi ya untuk rekan dengar. Silakan. Terkait dengan sistem lelang tertutup, jadi di sistem online ini ada 2 mekanismenya, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau yang terbuka sama seperti model konvensional, cuma kita mekanismenya harus mengikuti nanti melalui via Zoom. Jadi harus online selama 2 jam itu. Jadi kalau kita mengikuti itu sama, kita melakukan penawaran. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika kita melakukan open bidding seperti itu, sambungan internet lagi
jelek atau segala macam. Ada gangguan teknis ada ya. gangguan teknis segala macam, itu yang nanti yang kita khawatirkan dikomplain. Daripada seperti itu mendingan kita close bidding, jadi semua orang bisa ini, tapi kita nggak bisa melihat yang penawaran si A, si B ini berapa nggak tahu. Terus unit yang yang diminati pun kita nggak tahu ini sudah ada peminatnya apa belum. Yang menawar berapa orang kita juga nggak tahu. Karena sistem semua yang bekerja di situ. Sampai di hari H nanti hari Rabu ya. Di hari Rabu itu nanti baru kita membuka semua. Jadi nanti pejabat lelang termasuk yang Pak Sekde yang harus berhadir di kantor sana juga untuk melihat siapa yang jadi pemenang ini. Karena dari panitia lelang di KPKNN pun sebenarnya nggak bisa juga melihat. Nanti setelah melakukan penawaran, karena kan sistemnya ini otomatis semua. Jadi semua orang bisa mengakses, semua orang bisa mengikuti. Jadi tidak tanpa kecuali hanya panitia tidak boleh ikut. Oke. Jadi semua benar-benar by system, Gri ya? Iya. Jadi mungkin Gri jabarkan lagi ya Bapak ya, mohon izin. Jadi penawaran tertutup itu adalah penawaran otomatis dari sistem ya, dan siapapun bisa menawar tanpa diketahui juga siapa yang akan memenangkan nantinya. Pengumumannya akan diumumkan di hari H, seperti itu ya Pak ya? Oke. Berarti hari H langsung tahu pemenangnya Pak ya? Oke. Ya, tapi sebenarnya semua orang bisa memang mengikuti itu sepanjang dia telah mendaftar dan menyetor uang jaminan tadi. Baik. Kita nggak bisa. Iya benar-benar. Uang jaminannya itu ya di garis bawah ya. Tapi ini bisa dibilang kompetisi tidak secara terbuka ya Bu ya. Mungkin ini yang menjadi tanda tanya saya juga ini Pak ya. Untuk satu account itu boleh menawar berapa unit nih Pak? Semua boleh. Semua boleh. Selama ada duitnya ya. Jadi bisa dibilang satu account bisa menawar 2-3 unit seperti itu ya Pak ya? Oke. Selama dia membayar uang jaminannya. Jadi mengikuti, nanti kan ada pilihan mau mengikuti misalnya mobil satu, kemudian berapa bayar dulu, kemudian ikut masuk limit berapa, kemudian mengikuti yang kedua silakan seperti itu. Intinya tetap ya. Intinya tetap duit ya disediakan. Ya itu yang tidak bisa kita bantu. Mungkin karena kita tadi buka websitenya tadi Gri ya, sudah terlihat itu beberapa unitnya memang harganya cukup terjangkau nih ya. Dari 2,5 juta ya untuk motor, kemudian untuk mobil. Di sini juga tersedia nih beberapa lokasinya ya, bahkan di Kabupaten Tanah Laut sendiri ada bidang tanah ya Pak ya di sini ya. Di sini terlihat ada bidang tanah juga di Kabupaten Tanah Laut. Nggak ada ya kita ya. Baik. Itu dari luar. Itu dari luar. Dari luar. Baik. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak untuk 31 unit ya tadi ya jumlahnya ya. Untuk 31 unit barang yang nantinya akan dilelang, itu ada apa saja dan kategori lelangnya ada apa saja? Mungkin rekan dengar masih belum tahu nih Pak, objek apa saja yang akan dilelang seperti itu. Silakan Pak diinformasikan lagi. Ya tadi kan disampaikan di awal bahwa untuk di Tanah Laut ini BMD itu ada 20 unit kendaraan roda 2. Kemudian 8 unit kendaraan roda 4, 1 buah genset, 1 paket barang inventaris. Tadi ada pompa dan lain-lain itu barang inventaris, dan 1 paket scrap atau besi tua. Untuk yang satu paket itu benar-benar dibeli harus satu paket nih Pak ya? Nggak bisa gitu, kita pengen hanya ya satu aja nggak boleh. Ya di paket itu yang dibeli. Baik Pak. Ini kan tadi mungkin rekan dengar masih pengen lihat lagi nih detailnya Pak ya. Bisa dapatkan informasi ini di mana nih Pak? Secara detail sebenarnya di website ada, sudah kan. Kalau memang mau datang ke kantor kita juga BPK ada, brosurnya ada. Sekalian mau melihat barang-barangnya. Memang kalau barang-barang ini juga selain di BPKD ada juga di Dinas Kesehatan, di Bapeda, kemudian ada di PUPR dan di Setda sendiri. Tempat asetnya Pak ya? Nggak bisa diangkut tempat kami. Seperti di Bapeda tuh genset besar ya, nggak bisa kami angkut gitu. Ya itu. Jadi ada beberapa ini. Silakan nanti barang-barang itu lihat di sana. Baik Bapak, ini kan tadi kita udah bicara tentang mekanisme lelangnya sendiri Pak ya. Nah bagaimana nih Pak, misalnya nih ada barang-barang yang gagal lelang.
Mungkin siapa yang bisa bantu jawab ini, Pak? Oke, Pak Rija, silakan, Pak. Ya. Jadi memang ada kemungkinan bahwa lelang yang ada ini mungkin ada yang tidak terjual. Jadi tetap itu aset itu akan masuk lagi kembali ke Pemda dan nanti akan dilakukan pelelangan untuk yang kedepannya. Jadi dinilai kembali, mungkin kondisinya sudah semakin menurun mungkin, jadi mungkin penilaiannya berbeda lagi. Jadi akan diikutkan kembali di lelang berikutnya. Oke. Jika kondisinya semakin aus, tapi misalnya nih Pak, karena kondisinya semakin aus dan itu tidak layak, itu statusnya seperti apa? Harus tetap dinilai, Mbak. Harus tetap dinilai. Harus tetap dinilai. Tetap ya. Emang cuan, cuan kita mah ya. Tetap melalui proses filter ya Pak ya. Iya, baik. Oke, pemerintah daerah tetap harus cuan gitu ya. Oke, baik. Dan mungkin di sini yang jadi salah satu highlight ya Pak ya di website itu tentang namanya password. Jadi di sini juga ada syarat dan ketentuan passwordnya, tidak boleh diberitahu kepada siapapun, tidak boleh sederhana dan gampang ditebak, tidak boleh menggunakan sticky note atau menyimpan di browser atau aplikasi lainnya, dan harus ada angka dan juga huruf ya Pak ya untuk passwordnya sendiri ya. Oke. Dan itu langsung otomatis terdaftar di aplikasi dan dalam sistem penawarannya juga seperti itu. Oke, baik. Apakah Ibu juga berminat untuk ikut lelang ini, Bu? Kayaknya enggak deh. Tidak ada yang menarik hatiku. Padahal tadi ada beberapa ini ya Pak ya, barang yang jadi star tadi ya, yang sudah disebutkan tadi ya. Iya, ada 1 unit Fortuner dan 1 unit mobil Grand Vitara Pak ya. Oke, baik. Nampaknya kita harus break sejenak lagi ya. Iya. Dan kita akan kembali lagi rekan dengar tetap di frekuensi yang sama di 102,3 Tuntung Padang FM. Satu lagu dari ini ya, Shalin dan juga Nadia dengan judulnya Kau Lagi, dan kita juga masih di Talam Menyapa lagi nih ya Bu Peri ya, masih dengan narasumber yang sama tentunya dari BPKD Kabupaten Tanah Laut dan masih membahas tentang barang milik daerah Kabupaten Tanah Laut. Oke, dan kita baru opening udah ada yang telepon. Yes, kita langsung saja angkat nih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa di mana? Pemirsa di Tampang. Oh, oke, baik. Silakan, Pak. Apa pertanyaannya? Mohon maaf lah, mohon tak salah nah. Empat betakun aja Bang awam. Jadi misalnya ulun ini berniat hendak empat lelang tuh nah Pak. Tapi ulun pasti kan melihat keadaan atau kondisi barangnya dulu ya kalau Pak. Iya. Lawan pada setelah lelang, jadi asa ulun nilai yang sudah di. Halo? Waduh, sepertinya menghubungkan ulang ya. Oke, baik. Apa ya? Aku nggak bisa nebak. Iya, aku nggak bisa nebak nih. Tadi baru pembukaan statement ya. Barang ada terjual setelah lelang kata. Nah, gimana? Bisa diulang, Pak? Bisa diulang, Pak? Oh my god. Mungkin barang yang setelah dilelang itu kada terjual seperti apa? Seperti apa, mungkin seperti itu. Masih mencoba? Masih mencoba menghubungkan ulang. Oke, tidak menyerah Bapak ini. Nah, boleh Pak, ini baru saja ada kendala di sinyal, boleh diulangi lagi Pak? Ya. Waduh, sepertinya terputus ya. Oke, baik. Mungkin tadi Pak Teddy kelihatannya bisa meraba pertanyaan. Iya. Jadi mungkin gini, kalau misalnya terkait barang yang dilelang ternyata tidak ibaratnya itu istilahnya tidak payu atau tidak laku, itu tahun depan kan kita ikutkan lagi dilakukan penilaian ulang, kemudian nanti barangnya nilainya juga akan turun gitu. Sampai ibaratnya kalau misalnya kendaraan dinas itu misalnya baik itu roda 4 roda 2 misalnya sampai ke batasan sampai yang tidak bisa dipergunakan lagi, akhirnya nanti kita jadi scrap, jadi barang scrap, dimana kalau jadi barang scrap itu nopolnya itu ya nanti akan kita matikan, jadi tidak BPKB-nya, STNK-nya sudah tidak berlaku lagi, sehingga nanti itu jadi dijualnya itu mungkin nanti sebagai barang besi tua gitu. Oke. Kembali lagi ya, pemerintah daerah tetap harus cuan gitu betul. ya. Untuk keperluan bersama tentunya ya Bu ya. Iya betul. Oke.
Oke, apakah orangnya mencoba menelpon lagi? Sepertinya sudah tidak ada masuk lagi, tapi nanti kita coba lagi ya sambil menunggu pertanyaan juga dari rekan dengar. Tetap bisa live interaktif ya di 0811 5012 34. Dan tadi masih membahas tentang ini ya Bu ya, lelang barang milik daerah Kabupaten Tanah Laut, dan sayangnya waktu sudah hampir di penghujung. Iya, padahal saya masih pengen bertanya-tanya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak terkait dengan deadline ataupun waktu-waktu tentang lelang barang ini yang harus segera dicatat oleh rekan dengar dimanapun berada. Silahkan Pak. Intinya bahwa proses lelang ini yang akan diikuti oleh masyarakat bahwa tanggal terakhir penyertaan uang jaminan itu tanggal 6 hari Selasa. Nah, sedangkan lelang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7. Jadi hari Selasa itu terakhir. Oleh karena itu mungkin harapan kita kepada masyarakat yang berminat terhadap lelang ini, terhadap objek lelang yang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya. Jadi penawar pembeli itu kami harapkan benar-benar melihat barang tersebut. Jadi bukan kita, artinya jangan jogetannya membeli kucing dalam karung. Jadi dilihat betul-betul lah barang itu, dilihat di BPKAD, di Bapeda, di tadi Dinas Kesehatan, di PU, di Setda, barang-barangnya dilihat, bagaimana kondisi, sehingga Bapak dan Ibu yang berminat terhadap lelang ini bisa melihat kondisinya seperti itu. Dan juga mungkin di brosur kan sudah ada limit barangnya pun sudah ada. Yang kedua juga batas terakhir untuk uang jaminan itu hari Selasa tanggal 6. Nah, itu untuk bisa mengikuti lelang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7. Jadi kalau nggak menyetorkan uang jaminan otomatis nggak akan bisa ikut. Sistem pun nggak akan bisa ikut nanti. Nggak bisa ikut bidding Pak ya? Nggak akan bisa itu. Nah harapan kita, mudah-mudahan kita berdoa ini proses ini lancar dan baik. Artinya nilai yang kita jual ini apa adanya barang itu, karena yang dinilai oleh KPKNL mereka profesional di bidangnya sudah. Memang berujur lelang, memang kewenangan mereka menentukan. Jadi kami pun sudah menyerahkan pelaksanaan lelang ini kepada KPKNL Banjarmasin untuk melaksanakannya. Jadi di kita cuma sifatnya kita memfasilitasi, walaupun ini pemimpin daerah, karena memang bukan kewenangan kita untuk melelang ini, karena di KPKNL itu yang melaksanakannya. Ya harapan kita ini agar dimanfaatkan dengan baik, karena memang tahun kemarin kita gagal melaksanakan lelang tahun 2020, padahal direncanakan sudah, tapi anggarannya kena refocusing. Karena ada COVID. Nah ini kita laksanakan dengan kondisi yang kita menyesuaikan dengan COVID juga. Tapi kelihatannya ini malah lebih enak yang close bidding ini ya, dengan cara online ini, dengan cara berbasis internet ini. Artinya memang ya kita mulai sekarang harus melek IT lah bahasanya gitu. Betul. Tapi saya yakin juga masyarakat punya anak yang rata-rata anak-anak sekarang ini sudah luar biasa di IT ini, sudah bisa mengikuti lah. Dan petunjuk-petunjuknya ada. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy, Pak Rija, kalau ada kesulitan berkaitan dengan secara internet ini bisa berhubungan dengan kami di BPKAD, akan kami bantu nanti. Kawan-kawan di sana di BPKAD akan membantu bagaimana prosesnya, sehingga Bapak dan Ibu bisa. Yang penting persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan tadi itu harus diikuti. Punya KTP, punya NPWP, punya rekening, itu yang paling wajib dulu itu. Kemudian nanti harus menyetorkan uang jaminan, baru bisa ikut lelang. Tapi kalau nggak bisa menyetorkan uang jaminan dan batas saya tentukan, ya nggak akan bisa ikut lelang. Mungkin itu aja. Iya, oke, baik. Intinya Pak ya, lelang dilaksanakan tanggal 7, uang jaminannya paling lambat tanggal 6, dan jika masih ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk datang ke BPKAD. Gitu. Betul. Iya, boleh langsung temui Pak Riza atau Pak Teddy ya. Mereka siap membantu untuk pembuatan account, dan informasi barang juga bisa langsung datang ke BPKAD Pak ya. Terkait juga ingin melihat kondisi dari unit dan barangnya ya Bu ya. Iya betul sekali. Tanya-tanya pokoknya bebas deh, boleh datang ke BPKAD langsung ya. Oke, baik, luar biasa. Dan Iya, boleh Bapak silakan. Bukan tanggal 7 pelaksanaan lelangnya, tapi mulai dari sekarang sudah mulai dilaksanakan. Sudah mulai. Tanggal 7 itu batas terakhir. Sehingga tanggal 7 itu sudah dibuka untuk hasil penawaran yang dimasukkan. Gitu. Berarti dari hari ini pun sudah bisa bidding, penawaran bidding. Oke. Selama itu.
Jadi jangan menunggu tanggal 7. Kalau menunggu Jadi tanggal 7, misalnya Saya orangnya sabaran, Pak. jadi sebentar Pak. Boleh. Misalnya hari ini juga dia sudah membayar uang jaminan. Jaminan boleh. Jadi dia sudah bisa memasukkan penawarannya. Oke, baik. Sampai dengan Tanggal jam 7 ya? 11 jam 11 hari Rabu tanggal 7. Itu batas maksimal ya Pak ya? Jam 11 siang ini, Pak ya? Iya. Oke. Oke. Oke, jadi boleh edit berkali-kali biddingnya, Pak ya? Oh, ragu-ragu nih aku naikin lagi nih biar dapat gitu ya? Oke, baik. Nah, luar biasa informasi yang kita dapatkan pagi hari ini, Giri ya? Apalagi terkait dengan lelang yang tahun ini dirasa berbeda dengan lelang sebelumnya karena dilakukan secara tertutup, tapi semua bisa menawar asalkan sudah membuat account yang pasti dan juga membayar uang jaminan tadi ya, Bu ya. Dan tidak berasa juga kita sudah ada di penghujung dari Tala Menyapa edisi hari ini, yaitu hari Senin ya. Tanggal 5 Juli di tahun 2021 ini dengan narasumber dari BPKAD Kabupaten Tanah Laut dan semoga lelangnya berjalan lancar ya Pak ya. Barang habis semua terjual laris manis. Iya, biar cuan ya. Pemda kita cuan. Oke, baik. Terima kasih Pak kehadirannya di studio. Iya, sudah berbagi informasi yang luar biasa untuk kita. Dan akhirnya kita ini juga ya, kita nantikan juga nantinya bisa mampir-mampir lagi ke studio kita di 102,3 Tuntung Padang FM. Pastinya kita ucapkan terima kasih Bapak, semoga kita bertemu di lain kesempatan. Dan akhir kata saya yang bertugas Puspita Agri pamit undur diri. Dan saya Bu Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.